Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bertemu di kelas biologi kita ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, jadi materi baru yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi seperti apa penjelasannya? Kamu simak videonya sampai akhir ya. Oke, yang pertama sekali kita bahas adalah apa itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi klasifikasi makhluk hidup adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Nah, jadi ketika kita ingin melompokkan suatu organisme, berarti kita harus tahu apa persamaan ciri yang dimiliki organisme yang ingin kita kelompokkan. Gitu. Kalau kita menemukan ada perbedaan cirinya, berarti yang organisme yang memiliki perbedaan ciri tadi itu tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok yang sama. Makanya dasar dari klasifikasi makhluk hidup adalah persamaan dan perbedaan ciri pada makhluk hidup. Oke, nah jadi ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini namanya taksonomi. Ya, jadi pelopor taksonomi atau penemu klasifikasi makhluk hidup ini adalah si Carolus Linnaeus. Oke, dia disebut sebagai bapak klasifikasi. Oke, kita lanjut. Ada 3 tujuan dari klasifikasi. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Oke, nah yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup atau menggambarkan ya ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya dengan yang lain. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada 4 manfaat klasifikasi. Yang pertama, memudahkan untuk mengenali makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, jadi hubungan kekerabatan ini artinya hubungan kedekatan gitu ya. Contohnya ibu buat antara anjing, kucing, dan ayam. Nah, anjing dan kucing mereka memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dibandingkan dengan ayam. Ya, karena kenapa? Karena anjing dan kucing mereka itu sama-sama hewan mamalia, hewan yang menyusui, hewan yang memiliki rambut ya, hewan yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Beda halnya dengan ayam, ayam itu bukan mamalia ya. Dan ayam itu perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Makanya ayam tidak dimasukkan ke dalam kelompok mamalia. Ya, makanya dibilang si anjing dengan kucing mereka memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Oke, contohnya seperti itu. Yang keempat, mempermudah cara pelestarian makhluk hidup. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup itu, kita juga tahu bagaimana cara pelestariannya. Nah, contohnya kita bandingkan antara tanaman eceng gondok dengan kaktus. Nah, eceng gondok itu biasanya hidup di atas perairan laut atau danau gitu. Nah, sedangkan kalau kaktus itu biasanya mereka lebih tumbuh di daerah yang kering ya, bukan yang banyak mengandung air. Nah, dari ciri yang kita lihat, ciri yang kita ketahui, makanya bisa kita lestarikan dengan cara misalnya eceng gondok kita kembangbiakkan di air gitu. Sedangkan kalau kaktus tadi kita kembangkan di tanah yang kering atau tanah yang kekurangan air gitu, tidak lembab seperti itu. Oke? Yang keempat, tahapan klasifikasi ya. Nah, jadi tahapan klasifikasi ini ada 2 ya. Yang pertama, melakukan identifikasi ciri ya atau mencari ciri ya suatu makhluk hidup. Misalnya ciri anatomi, fisiologi, dan morfologi. Nah, kalau dikatakan ciri anatomi adalah ciri yang nampak dari dalam. Nah, biasanya ini tidak nampak dari luar ya. Kemudian yang kedua, fisiologi. Nah, fisiologi itu adalah proses yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya kalau pada manusia, proses pernapasannya gimana, peredaran darahnya gimana. Nah, itu namanya fisiologi. Nah, kemudian kalau morfologi itu ciri yang nampak dari luar. Nah, misalnya ketika kamu melihat daun berwarna hijau, bunga berwarna merah, ketika kamu melihat teman kamu memiliki kulit yang putih, itu yang kamu lihat adalah ciri morfologinya, ciri yang paling dari luar. Tapi untuk melihat ciri dari dalam, misalnya bagaimana bentuk jantungnya, bentuk ginjal atau dan
misalnya bagian-bagian dalam tumbuhan, nah itu tidak bisa kita lihat, nah itu namanya adalah anatomi ya. Dan ini biasanya kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Oke. Nah, yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diamati. Oke, itu. Yang kelima, tingkatan takson dalam klasifikasi. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang klasifikasi, nah kita nanti ada namanya tingkatan takson. Nah, jadi dalam takson ini makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Oke. Jadi ini semualah yang dikatakan dengan takson, mulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ya, kingdom itu adalah kerajaan. Nah, jadi yang paling atas ini, misalnya kayak kingdom, ya, dia dimasukkan makhluk hidup ke dalam sebuah kingdom ketika mereka memiliki persamaan yang paling umum dulu gitu. Contohnya kelompok kingdom animalia, berarti dia kelompok hewan. Kemudian contohnya kingdom pada tumbuhan, berarti namanya itu plantae, berarti itu adalah kelompok tumbuhan gitu. Kemudian ditemukan lagi ciri yang lebih khusus, misalnya dimasukkan ke dalam filum, kemudian ciri yang lebih khusus lagi dimasukkan ke dalam kelas, begitu seterusnya sampai dapat spesies. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui nanti, semakin ke bawah ini urutan takson ini, maka kesamaan cirinya makin banyak gitu. Tapi kalau nanti dia semakin ke atas, maka kesamaan cirinya makin sedikit gitu. Nah, untuk pembahasan kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies masing-masingnya ini nanti lebih dalam dipelajari kalau kalian sudah di SMA. Yang penting sekarang kalian tahu urutan takson pada hewan maupun tumbuhan. Nah, bedanya juga nanti pada hewan dan tumbuhan. Kalau pada hewan nanti namanya setelah kingdom itu filum ya. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu namanya divisi ya. Itu harus kalian ingat. Oke. Kita lanjut. Nah, ini merupakan gambaran tentang takson pada hewannya. Contohnya kingdom animalia. Nah, pada kingdom ini jumlah hewannya itu ada sebanyak 7 ya, sebanyak 7. Nah, jadi ini adalah persamaan ciri yang paling umum dulu ditemukan. Contohnya pada kingdom mereka ini adalah semuanya hewan, ya kelompok hewan gitu. Nah, jumlah itu 7. Kemudian masuk kita ke filum, ya kan. Nah, filum itu dimasukkan lagi ciri yang paling khusus. Nah, ternyata ada satu hewan yang tidak memiliki ciri tersebut gitu. Makanya satu hewan keluar, tinggallah 6 hewan lagi gitu. Ibaratnya seperti itu. Kemudian dicari lagi ciri yang lebih khusus. Nah, ternyata di antara 6 hewan di sini memiliki ciri yang khusus tadi sebanyak 5 hewan. Ya, sedangkan satu tadi dia tidak memiliki ciri yang dimasukkan ke dalam kriteria si kelas, makanya satu keluar gitu. Makanya sampai pada akhirnya nanti di spesies tinggal satu lah hewannya gitu. Makanya kalau misalnya ditanya juga, maka hewan pada tingkatan hewan yang paling banyak juga memiliki persamaan ciri yaitu si genus gitu kan, karena si genus ini mereka sudah memiliki banyak persamaan ciri bahkan nanti sampai ke spesies gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini merupakan contoh urutan takson pada makhluk hidup ya. Contohnya pada tumbuhan padi gitu. Nah, jadi dan kemudian pada hewan anjing. Nah, jadi untuk urutan takson pada hewan maupun tumbuhan itu bisa kalian lihat di internet gitu ya. Kingdomnya, misalnya padi, kingdomnya Plantae, dia termasuk kerajaan tumbuh-tumbuhan, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledon, ordonya Poales, famili Poaceae, genus Oryza dan spesiesnya Oryza sativa. Ya, kemudian pada hewan atau anjing juga seperti itu. Dari kingdomnya Animalia sampai nanti nama spesiesnya Canis familiaris. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa nama Latin atau nama ilmiah padi itu namanya Oryza sativa. Nah, sedangkan kalau pada hewan atau anjing nama latinnya itu adalah Canis familiaris gitu. Oke. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah metode penamaan ilmiah ya.
Nah, jadi metode penamaan ilmiah ini menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Nah, jadi aturan penulisannya itu ada 4 ya. Yang pertama, terdiri dari dua kata ya. Kata pertama nanti penunjuk genus, kata kedua nanti penunjuk spesies atau jenis. Nah, huruf depan kata pertama atau genus ini nanti menggunakan huruf besar, sedangkan huruf depan kata kedua atau spesies menggunakan huruf kecil. Nah, teknik penulisannya ada 2. Nah, kalau nanti kita tulis dengan memberikan garis bawah, jika tulisannya itu tegak gitu. Tapi kalau tulisannya nanti miring atau dicetak miring, dia tanpa garis bawah. Oke, langsung kita ambil contohnya ya. Contoh penulisan nama ilmiah. Contohnya tadi Oryza sativa. Ingat, kata pertama penunjuk genus, kata kedua penunjuk spesies. Nah, huruf pertama penunjuk genus ini harus huruf besar, yaitu huruf O, ya kan? Nah, kemudian huruf pertama penunjuk spesies harus huruf kecil, yaitu sativa, S. Berarti benar. Nah, kalau tulisannya tegak berarti kita garis bawah, tapi pisah sesuai katanya. Oryza kita garis bawah, sativa kita garis bawah. Garisnya tidak bisa lurus seperti ini karena harusnya itu harus dipenggal sesuai katanya gitu. Contohnya kalau dia penulisannya miring ya, dicetak miring, kata pertama tetap huruf pertama genus tetap dia huruf besar, huruf pertama spesies tetap huruf kecil, dan dia dicetak miring tanpa ada garis bawah. Oke, kita lihat yang kedua. Bubalus bubalis itu nama Latin kerbau. Nah, ingat penunjuk kata pertama penunjuk genus, kata kedua penunjuk spesies. Huruf pertama genus itu harus huruf besar, yaitu huruf B, huruf besar. Oke. Kemudian huruf pertama penunjuk spesies harus huruf kecil, yaitu B kecil. Dan garisnya harus pisah. Bubalus dipisah dengan bubalis. Nah, itu kalau tulisannya tegak. Kalau tulisannya miring, berarti dia tanpa garis bawah dan dia dicetak miring. Seperti itu. Oke, jadi tugasnya sekarang yaitu menuliskan bahasa Latin ya. Bahasa Latin atau nama ilmiah dari 10 tumbuhan yang ada di layar. Jadi tugasnya ini Ibu ambil dari latihan uji kompetensi 13 halaman 27 di buku paket biologi kamu. Nah, itu Ibu buat, tuliskan nama ilmiah tumbuhan di bawah ini dengan menggunakan garis bawah atau cetak miring. Jadi teknisnya misalnya bunga sepatu gitu kan, kamu cari nama ilmiahnya di internet ya. Setelah itu kami membuat nama ilmiah itu penulisannya dengan 2 cara. Yang pertama dengan garis bawah, yang kedua dengan cetak miring ya. Jadi teknik penulisannya tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih.